Awal mula saya mengenal narkoba dari pergaulan teman-teman, nongkrong. Awalnya sih hanya sekedar coba-coba, tapi lambat laun, sering dengan waktu, saya akhirnya menjadi pecandu berat. Apapun saya akan lakukan untuk memakai narkoba itu. Saya udah nggak takut mati lagi kok. Hidup saya hancur. Yang ada di otak saya hanya memakai narkoba, karena dengan memakai narkoba saya mendapatkan kebahagiaan. Cahya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Awalnya dia adalah anak yang baik, tapi setelah dia memakai narkoba, dia selalu membuat ulah banyak masalah yang dia lakukan. Sampai suatu saat saya memakai di rumah teman, beberapa kali pakai, ternyata itu melebihi dari dosis saya. Akhirnya saya jatuh, tidak sadarkan diri, dan di dalam bayangan saya masuk ke dunia lain. Sampai di rumah teman Cahya, saya menemukan dia tergeletak dengan keadaan mata yang terbuka dan mulutnya melongo, dan keadaan yang biru. Saya sangat kaget memeluk anak itu, dan langsung saya minta tolong sama orang, tolong anak saya. Nggak lama lagi, ya saya langsung bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, langsung dokter tolong anak saya. Terus dokter mengatakan bahwa anak itu sudah lama nggak ada. Maksud dokter saya bilang gitu, karena saya antara percaya nggak percaya gitu kan, baru ketemu kemarin sore gitu kan. Saya lihat anak itu yang tadinya terbuka, dia punya mata dan mulutnya melongo. Saya lihat anak itu udah rapat. Saya berdoa di sana, saya tekan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi anak ini kepada saya minta ampun, saya tidak dapat mendidik anak itu dengan baik. Kalau Tuhan mau ambil, silakan Tuhan, tapi jangan sekarang. Saya mohon waktunya Tuhan buat anak saya supaya bertobat. Saya tidak sadarkan diri, saya memasuki sebuah alam yang saya tidak tahu, yang saya cuma ingat itu kiri kanannya teman-teman saya yang sudah meninggal memanggil saya. Yang saya rasa cuma saya berjalan menuju ke suatu titik terang. Itu jalanan yang gelap dan cukup dingin, tapi pokoknya saya tetap jalan, saya menuju yang ke sebuah titik terang. Pada saat setelah saya berdoa, Tuhan dengar doa saya. Anak itu hidup kembali. Itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pas saya sadar, ternyata saya udah di rumah sakit. Setelah kejadian Cahya OD dan mati dan hidup kembali, dia tetap saja kembali lagi ke narkoba. Tapi saya tidak pernah berputus asa, saya tetap berdoa, saya memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberi jalan keluar untuk anak ini. Memang saya harus pakai, kalau nggak pakai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pada tahun 2017 bulan April, kosan saya digerebek sama polisi dan saya dites urin. Pada saat itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan jangan sampai ini positif, karena saya habis beberapa hari yang lalu saya pakai. Waktu tes urin positif, yang saya lakukan ya saya tetap doa, Tuhan tolong lepaskan, karena nggak ada yang bisa melepaskan saya lagi kecuali Tuhan. Tapi saya berserah, saya kaget pada saat itu saya dilepas sama polisi. Dengan syarat saya tetap dipantau dan saya harus menjadi cepunya polisi atau informannya polisi. Sejak kejadian itu saya menjadi parno, apalagi mendengar motor berhenti depan rumah, karena yang saya dengar beberapa hari
teman ada yang mati, teman ada yang ketangkap polisi cuma karena pakai narkoba. Situasi itu membuat saya takut, parno untuk keluar rumah, takut diikutin polisi atau diawasi, dipantau, karena waktu kemarin kan mereka minta saya untuk menjadi informan dan saya tidak mau. Jadi saya hanya di rumah saja untuk menahan tidak memakai narkoba itu. Saya hanya tidur. Kalau bangun juga paling cuma makan, karena badan ini tidak bisa seperti untuk menggerakkan aja susah, mata aja dibuka itu susah. Waktu itu saya menelpon seorang hamba Tuhan untuk mendoakan anak saya. Awalnya waktu hamba Tuhan datang ke rumah saya tidak merasa peduli sekali, karena yang menurut saya hanya membutuhkan narkoba. Tapi setelah dia bercerita tentang kehidupannya dia, masa lalunya dia, dan Tuhan baik kepada dia waktu dia lepas dari narkoba juga itu, dan saya teringat waktu Tuhan membebaskan saya, melepaskan saya dari polisi. Juga Tuhan pernah menolong saya waktu saya mati suri, waktu saya jatuh patah, Tuhan sembuhkan. Terus waktu kemarin waktu digerebek polisi saya dilepaskan, saya jadi berpikir, oh ternyata Tuhan itu ada. Dan di saat itu hamba Tuhan itu mengajarkan saya berdoa, dan di saat itu saya menjadi lunak hati saya, dan saya mengikuti apa perkataan dia untuk mendekat kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian saya diajak ibu saya untuk beribadah, dan di saat itu saya mendengar kesaksian dan firman Tuhan dari hamba Tuhan di Yeremia 1 ayat 5a yang berbunyi, sebelum aku membentuk kau, sebelum kau di dalam kandungan, aku telah mengenal kau dan aku telah menguduskan kau. Saya berpikir, ternyata selama ini saya begitu bodoh, karena saya menyia-nyiakan hidup saya, karena ternyata hidup saya itu sungguh berarti, dan Tuhan sangat menyayangi saya.